Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ini masuk Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan atau Wakil Allah SIM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati para dosen penguji, Ibu Dr. Endah Tri Wisnuwardana MPDI, Ibu Kustiana Arisanti MPDI, Ibu Cici Widya Prasetya dari MPDI. Perkenalkan, saya Safina Tunajah dari Program Uji Manajemen Keuangan Syariah. Sebelumnya saya dapat terima kasih kepada dosen penguji yang sudah memberikan waktunya untuk saya bisa menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Langsung saja, hasil dari penelitian saya yaitu yang pertama hasil uji analisis deskriptif. Hasil ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata 3,03%, yang artinya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur cenderung berada di tingkat yang sedang, sementara standar deviasinya yaitu 2,08 yang menunjukkan adanya ketidakstabilan antar waktu atau antar daerah. Dan investasi memiliki nilai rata-rata 4,30 ya dengan standar deviasi 0,06 yang artinya investasi yang ada di Jawa Timur ini cenderung stabil setiap tahunnya. Dan IPM memiliki nilai rata-rata 1,79 dengan standar deviasi yang kecil yaitu 0,47 yang artinya kualitas hidup masyarakat yang ada di Jawa Timur cenderung merata setiap tahunnya. Jadi investasi dan IPM di Jawa Timur selama 5 tahun terakhir cenderung stabil, sementara pertumbuhan ekonominya menunjukkan variabilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Hasil dari uji ini menunjukkan nilai signifikansi 0,281 lebih besar dari 0,05 yang artinya hasil tersebut menunjukkan data berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan pada uji selanjutnya. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini menunjukkan hasil bahwa tidak ada hubungan yang kuat antar variabel bebas karena nilai fit-nya kurang dari 10 dan bisa dilanjut pada uji selanjutnya. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji ini menunjukkan gambar yang mana titik-titiknya menyebar secara merata sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan yang keempat, uji autokorelasi. Uji ini menunjukkan nilai DW yaitu 2,445 yang artinya tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW-nya berada di atas ambang batas atas. Hasil dari uji asumsi klasik ini lolos dan bisa dilanjutkan pada uji selanjutnya, yaitu uji analisis regresi linear berganda. Uji ini menunjukkan nilai koefisiensi investasi bernilai negatif yaitu min 0,030 yang artinya jika investasi naik maka pertumbuhan ekonominya menurun. Dan IPM juga bernilai negatif yaitu min 0,501 yang artinya jika IPM meningkat maka pertumbuhan ekonominya juga menurun. Jadi analisis ini menunjukkan bahwa dua faktor tersebut secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur selama periode yang diteliti. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama investasi. Dari hasil uji T menunjukkan variabel investasi dengan nilai signifikansi 0,256 di atas 0,05 yang artinya investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan karena manfaat investasi bersifat jangka panjang sehingga tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dan hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh Maulida yang dilakukan di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa investasi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, IPM. IPM secara dengan uji T menunjukkan nilai 0,607 di atas 0,05 yang artinya IPM juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena IPM butuh waktu untuk berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Nasri yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hasilnya juga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu investasi dan IPM yang dilakukan dengan uji F yaitu nilainya 0,488 lebih besar dari 0,05 yang artinya investasi dan IPM yang diuji secara bersama-sama juga tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena faktor lain di luar model yang lebih dominan dan tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwasanya variabel investasi dan IPM yang diuji secara parsial dan simultan tidak berpengaruh signifikan pada pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Meskipun secara teoritis keduanya dianggap sebagai penentu pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, penulisan ini mengungkapkan bahwa dampaknya di area ini tidak cukup kuat untuk diidentifikasi secara statistik dalam model regresi yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang menyampaikan bahwa secara teori bahwa investasi sama IPM itu pengaruh terhadap pertumbuhan itu teorinya. Teori dari Robert Suluh mengatakan bahwa investasi dan IPM ini berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Terus saya tanya lagi, di sini dimaksud investasi itu apa saja? Investasinya itu berupa realisasi penanaman modal dari penanaman modal luar negeri dan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal. Pada hari ini apa? Deposito kayak apa? Nggak ada di sini. Maksudnya di kan dana-dana apa? Karena teorinya jelas sih. Kita ini jelas semakin banyak investasi, terus pembangunan manusia yang bertumbuh, yang pastinya ekonomi bertumbuh. Jadi kan terus kemudian ada kesimpulan bahwa tidak berpengaruh signifikan. Ada investasi jangka
jangan menyajikan teori. Jangan sebenarnya itu bagus. Andaikan hal-hal yang dari awal kita sudah lebih awal. Kami bisa Islamnya berhubungan sama apa? Kita sebagai umat Islam berhubungan sama apa? Iya, masih saya itu gimana sebenarnya? Tidak tahu, tapi ya. dari universitas. Oh, ya. Supaya ya. Berarti data kami itu student. Data yang digunakannya adalah data student yang berasal dari PSM atau menjadikan buku jurnal seperti itu. Yang saya tanyakan di sini, kamu menggunakan glukosid sampling. Glukosid sampling itu apa? Data yang digunakan berdasarkan kriteria tertentu. Ya, metode glukosid sampling itu metode pengambilan sampel dengan kriteria kayak gitu. Nah, jadi harus dikasih tahu kriterianya apa kayak gitu. Ini kan populasinya 38 laki-laki ya. Ini ya kan ya, kalau kamu ngomongin 38 kabupaten kota, berarti itu seluruh. Nah, apakah data seluruh kabupaten kota ini digunakan? Semuanya? Benar nggak? Berapa kabupaten yang digunakan? Kurang lebih 13 kayaknya. 13 yang digunakan. Berarti 38 kurangi 13 berapa? 20 lebih. 25. Nah, sampelnya itu 25. Kayak gitu. Nah, kalau yang kamu bilang 108 tadi, itu kan jumlah seluruh dari kali kan? Berapa kabupaten dikalikan dengan berapa tahun? Kayak gitu. Jadi harus tahu populasi sampel. Kalau ngomongin kriteria sampel itu harus ada kriterianya. Misalnya kabupaten yang menyatakan dari secara lokal dan lain-lain. Nah, ini kamu udah tahu ini sudah senang kok ini udah tahu ini kamu baik itu berarti. Nah, oke. Paham ya populasi sampel ya?